Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera juga untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas di hari yang baru minggu ini. Dan semoga rezeki bisa kita dapatkan semua, ya. Dan tetap semangat. Kita akan bicara lagi dengan timnas persiapan ke round 4 atau putaran keempat Piala Dunia Zona Asia yang berada di Arab Saudi. Kita akan main di sana di grup B bersama dengan Irak juga yang ada di satu grup dengan kita. Dan asisten pelatih Alex Pastur kemarin ya sepanjang akhir pekan di antara Sabtu dan Minggu berkeliling melihat performa pemain-pemain yang akan dipanggil di tim nasional kita untuk menghadapi FIFA Matchday dulu sebelum ke bulan Oktober itu, karena di bulan September ya dalam waktu dekat ya mungkin tinggal kalau dari sekarang itu bisa 2 minggu lagi ke depan atau 2 minggu lebih lah, dimana kita akan menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait ya dalam pertandingan FIFA Matchday berlangsung di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan perlu untuk melihat kondisi dari pemain-pemain, terutama penampilan pemain-pemain kita yang ada di Eredivisie. Dan bagi Alex Pastur tentunya ini perlu, karena dia terus berbicara, berkoordinasi dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Kemarin Alex tuh menyaksikan pertandingan yang dimainkan oleh bek kiri kita, bek kiri terbaik kita yang sangat konsisten, Calvin Verdong, bermain di Nijmegen mengawali musim baru ini dengan pertandingan pertama sukses meraih 3 poin dan kemenangan besar ya, dengan 5 gol menghadapi Excelsior, dan mereka sedang bersaing bersama dengan PSV Eindhoven, juara bertahan di Eredivisie, di papan atas. Dan Verdong tidak tergantikan bermain kemarin. Dia bisa bermain di posisi bek tengah juga, dan ini mengembirakan di mata Alex Pastur. Verdong bermain full dan memperlihatkan performa terbaik dia. Dan ketika Verdong dalam kondisi yang baik, dia tidak akan tergantikan, teman-teman. Melawan Arab Saudi sudah pasti dia akan dimainkan, ya. Karena sebelumnya juga ketika Arab Saudi masih dipegang oleh Roberto Mancini, sebelum Mancini dipecat dan digantikan oleh pelatih Herve Renard, ya dia juga bermain dan tampil luar biasa ketika kita bermain 1-1 di Jeddah, tempat di mana kita nanti akan bertarung melawan Arab juga di stadion yang sama, di King Abdullah ya, Sport City. Dan di sana pula kita bisa mendapatkan poin pertama kita untuk mengarungi putaran ketiga sebelum Arab kita hajar di GBK dengan 2 gol atau brace dari Marcelino. Nah, Calvin Verdong akan bermain di pertahanan kita, entah bermain dengan formasi apapun yang akan dikembangkan oleh Patrick Kluivert, karena selama ini kan kita bermain dengan 3 back, mendorong Calvin Verdong bermain lebih ke depan sedikit, di kanan ada Kevin Dix dan dia di kiri. Pasti kalau 3 back itu ya kita sudah bisa tahu bersama bahwa dipimpin oleh Kapten Jay Ises yang baru saja merampungkan saga transfer dia yang luar biasa, menjadi pemain Sassuolo termahal untuk lini belakang dan sejarah buat pemain kita, pemain Indonesia yang berada di Serie A, ya bermain dengan Sassuolo. Jay akan memimpin belakang tentunya dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner, 3 back yang sejauh ini tampil konsisten ya. Dan selain Pastur melihat pertandingan yang dimainkan oleh Calvin Verdong, ya, dia juga menyaksikan pertandingan lainnya yang sebenarnya dia ingin melihat juga penampilan dari Mads Hilgers bersama dengan FC Twente ketika kontra Pexwool. Pexwool ini di sana ada pemain Indonesia juga, yaitu Eliano Reinders. Ya, sayang Mads Hilgers tidak bisa bermain dengan klubnya, bahkan tidak ada di DSP. Ya, bukan saja di starting 11 tapi di pemain cadangan juga tidak terlihat. Ya, dan muncul spekulasi bahwa FC Twente sedang berpikir untuk bisa melepas Mads Hilgers. Ya, tapi memang belum ada klub yang mau, ya. Dia belum laku untuk dibeli oleh klub lain, kita belum tahu. Ya, tentunya untuk masa depan Mads Hilgers ke depan. Ya, karena
dia tidak ada di bench, tidak dimainkan pasti oleh pelatih Jacob Osting, pelatih dari FC20, dan Pastor tidak bisa melihat penampilan dari Mads Hilgers, tapi dia menyaksikan penampilan dari Eleanor Renders. Eleanor Renders masuk di babak kedua, kalau nggak salah di menit 68 ya, dia menggantikan Dylan Bayo, dan disitulah Alex Pastor bisa menilai, memberikan catatan penting terhadap penampilan Eleanor Renders, karena Eleanor Renders juga salah satu punggawa yang akan dipanggil nantinya memperkuat timnas kita di putaran keempat. Dan kalau bisa melihat dengan penampilan dari Eleanor Renders ya, di mata juga Alex Pastor ya cukup oke ya, cukup baik sejauh ini, dan saya rasa jika dia dalam kondisi yang baik, tidak ada halangan dia pasti akan kembali berada di timnas kita untuk menghadapi dua laga di grup B melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Ada dua pemain kita yang akan disebut naturalisasi ya. Kalau Mauro Sistra itu sedang dalam berproses, dan Mauro Sistra kemarin tidak bermain ya, ketika melawan Hiren pun, ketika bermain imbang di sana, dia ada di bangku cadangan, tapi namun tidak dimainkan oleh pelatih dia, FC Volendam. Sementara pemain lainnya yang disebut-sebut akan kita ambil, Milano Yonatan juga ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan. Kemarin ketika mereka Utrecht bisa menang ya, dan melawan Heracles dengan 4 gol kalau nggak salah, dan itu tidak mengapa karena kita masih menunggu proses mereka. Kalau mereka sudah bisa menjadi pemain nasional kita kan pasti akan dimainkan. Jadi itu info yang saya bisa dapatkan kepada teman-teman, karena Alex Pastor dalam waktu dekat akan memberikan masukan nama-nama pemain yang akan dipanggil. Ya kalau tidak salah mungkin setelah tanggal 20 ya, itu akan diumumkan pemain-pemain yang akan ikut di FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan Kuwait. Mungkin akan ada sekitar ya 27 pemain mungkin ya, akan diumumkan 27 sampai paling tinggi 30 pemain yang akan diumumkan ya, paling sedikit 27 untuk mengarungi FIFA Matchday, karena di FIFA Matchday ini sebulan kemudian kita akan di round keempat ya, bukan saja pemain-pemain yang bermain saat ini di Eredivisie, tetapi juga pemain di Liga 1 akan bermain. Oh ya, kemarin juga teman-teman, Nathan Chow sudah bermain di Eerste Divisie ya, kasta kedua bersama dengan Willem Tilburg. Sayang Willem Tilburg dihajar habis ya oleh ADO Den Haag dalam penampilan pertama ya, bahkan dengan 5 gol. Dan Nathan Chow tampil di babak kedua menggantikan memasuk ya The Wall ya, Max The Wall, dia masuk Max The Wall di babak kedua menit 65 kalau nggak salah. Nathan Chow bisa bermain tapi dia tidak dipantau oleh Alex Pastor. Namun ini hanya info aja bahwa dia sudah bermain. Saya pikir kita bersyukur juga dengan penampilan dari Nathan Chow, walaupun timnya kalah tapi dia dimainkan, bukan menjadi cadangan abadi, tapi tentunya dia sebagai super sub yang bermain. Jadi mengembirakan, Nathan sudah bisa jam bermain, tinggal kita butuh konsistensi dari dia. Kalau dia dipasang terus tentunya dia tetap akan menjadi bagian penting, dan saya rasa dia akan dipanggil juga ya. Alex Pastor akan memasukkan namanya untuk dipanggil masuk di timnas kita dalam persiapan di FIFA Matchday ya. Karena kalau semua pemain-pemain yang bermain di Eredivisie dan juga di kasta kedua termasuk dengan Nathan pasti akan diambil untuk dibawa dalam persiapan FIFA Matchday. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang pemain-pemain kita yang bermain di Eredivisie. Semoga mereka semua baik-baik saja, bermain dengan bagus dan performa dari pekan ke pekan, dan tidak mengalami masalah atau cedera jelang kita akan menghadapi FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait. Ciao.